Oke, kembali lagi dengan gue Agung Tau, teman-teman. Oke, selamat pagi, assalamualaikum. Nah, di video kali ini gue akan membahas tentang sejarah atau mungkin ada sekelumit kisah ya tentang makhluk-makhluk yang pernah gitu kan singgah atau pernah mendiami muka bumi ini atau ya bumi yang sekarang kita pijak ini. Jadi memang sebelum manusia sudah kita ketahui bahwa yang mendiami bumi ini manusia bukanlah yang pertama gitu kan. Namun ada beberapa makhluk lain yang memang pernah menghuni bumi ini gitu. Nabi Adam memang diciptakan gitu kan menjadi khalifah gitu kan, menjadi makhluk terakhir gitu kan yang akan mendiami bumi ini. Dan sekarang kita sudah pada fase terakhir gitu kan, pada makhluk kita adalah makhluk terakhir yang menjadi khalifah atau menjadi pemimpin di bumi ini gitu kan. Namun bagaimana awal dan siapa gitu penghuni awal dari yang menempati bumi ini gitu kan. Gua merangkumnya, gua mendapatkan sumber dari YouTube juga gitu. Namun gua nggak tahu gitu kan sumber ini valid atau enggak. Tapi seenggaknya ini bisa menjadi informasi yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Tuhan gitu, Allah Subhanahu Wa Taala memang menciptakan bumi ini atau menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari gitu, atau hitungan harinya itu ribuan tahun kan ya. Makhluk pertama yang Allah ciptakan itu dinamakan Tabirun Nasar, yaitu adalah makhluk sejenis unggas gitu kan. Mungkin sejenis unggas pada zaman dahulu kala gitu kan. Yang mana umur hidupnya itu hanya berselang 70 tahun saja gitu kan, hingga kematiannya gitu kan. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala memang memberikan makanan itu berupa biji sawi kepada Tabirun Nasar atau kepada makhluk unggas tersebut gitu kan. Yang mana kalau misalkan biji sawinya itu sudah habis gitu kan, maka makhluk Tabirun Nasar tersebut juga akan dimatikan gitu kan. Sehingga dijelaskan bahwa Tabirun Nasar itu memakan biji sawi itu awalnya sehari sekali gitu kan. Karena ya biji sawi itu tidak cepat habis gitu kan, biar tidak cepat habis. Sehingga Tabirun Nasar kemudian memakannya seminggu sekali gitu kasarnya, sebulan sekali, sampai Tabirun Nasar tersebut memakan biji sawi itu sampai setahun sekali, karena takutnya akan kematian gitu kan. Karena kalau udah biji sawi itu habis gitu kan, maka mereka akan mati gitu kan. Itu memang sudah mutlak gitu kan pada waktu itu. Sehingga akhirnya biji sawi tersebut habis juga gitu kan. Dan akhirnya Tabirun Nasar tersebut musnah gitu kan, dimatikan semua. Kemudian setelah Tabirun Nasar diciptakan 70 makhluk laki-laki gitu kan. 70 laki-laki itu hidup selama ribuan tahun juga gitu kan. Jauh lebih lama gitu kan. Dan pada akhirnya 70 laki-laki tersebut juga dimatikan. Kemudian setelah 70 laki-laki dimusnahkan atau hilang dari peradaban gitu kan, lalu diturunkanlah bangsa jin. Bangsa jinnya apa ya? Bangsa jinnya kalau gak salah namanya Janna. Dari bangsa jin yang namanya Janna, yang kalau gak salah itu mereka hidup selama 7.000 tahun. Mereka 7.000 tahun hidup, kemudian akhirnya melakukan kerusakan di bumi gitu kan.
akhirnya mereka juga dimusnahkan juga gitu kan, hilang dari peradaban. Nah setelah itu diciptakan juga akhirnya bangsa jin juga gitu kan, yang mana menjadi cikal bakal iblis gitu kan, yang bernama Ajajil. Jadi Ajajil ini adalah bangsa jin yang diciptakan dia di bumi gitu, di bumi, kemudian dia beribadah kepada Allah gitu, hingga akhirnya setelah 1000 tahun dia beribadah, diangkat naik gitu kan ke langit ke-1, kemudian beribadah lagi 1000 tahun ke langit kedua, beribadah lagi 1000 tahun hingga ke langit ketiga, sampai akhirnya mencapai langit ke-7 gitu kan, dimana singgasana Allah memang ada di langit ke-7 gitu kan. Setelah tadi jin dari bangsa Janna yang namanya Janna, kemudian diciptakan juga di muka bumi ini jin yang bernama Abibul Janna gitu kan, kalau salah ya. Masih ada Janna-Jannanya tapi gue lupa Abibul Janna atau apa Janna ya, lupa gue. Kemudian dia hidup, bangsa jin ini hidup selama 18.000 tahun gitu kan, sehingga pada akhirnya dalam waktu 18.000 tahun itu juga mereka melakukan kerusakan dan akhirnya dimusnahkan juga gitu kan di muka bumi ini, sehingga pada waktu itu Ajajil di langit ke-7 meminta kepada Tuhan gitu kan, bahwa dia pengen turun ke langit ke-6 gitu kan bersama rombongan para malaikat gitu. Karena dia pengen katanya beribadah di langit ke-6, hingga turun lagi beribadah lagi di langit ke-5, beribadah lagi, pengen beribadah lagi di langit ke-4, sehingga sampai akhirnya langit ke-1 dan akhirnya turun ke bumi gitu kan. Nah di bumi ini Ajajil beribadah dan betah gitu kan, berdiam diri di bumi ini, hingga pada akhirnya Tuhan itu, ya Allah gitu kan, memberikan informasi gitu kan, kepada Ajajil dan kepada para malaikat bahwa akan ada khalifah gitu kayak mendiami bumi gitu kan, yang itu dinamakan Nabi Adam. Dan Ajajil karena saking betahnya di bumi, dia murka gitu kan, atau dengki gitu kan, jadi tidak mungkin, dia pengennya berada terus di bumi tanpa ada yang mengganggu gitu kan. Dari situ asal muasalnya iblis gitu kan, benci kepada manusia, mungkin kan seperti itu gitu kan. Sehingga waktu berselang Nabi Adam diciptakan di surga bersama dengan Siti Hawa gitu kan, dari tulang rusuk Nabi Adam, akhirnya turun ke bumi gitu kan. Dan jelas bahwa iblis ketika Tuhan memerintahkan malaikat dan iblis, jin semuanya untuk menghormati, sujud hormat kepada Nabi Adam ketika diciptakan. Nah, iblis itu membangkang gitu kan, tidak mau bahwa dia itu, iblis itu lebih lebih tinggi derajatnya karena diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan hanya dari tanah gitu kan. Sehingga iblis merasa terhina atau merasa tidak
begitu gitu kan, nggak mau seperti itu. Dia tidak mau menghormati Nabi Adam gitu kan, sehingga akhirnya dia diusir lah dari dunia gitu. Nggak diusir sih maksudnya, dia dihukum maksudnya, iblis ini karena kedengkiannya terhadap manusia. Sehingga ia akan dimasukkan ke dalam neraka gitu kan. Namun di sini karena iblis juga ya meminta kepada Tuhan untuk hidup di dunia sampai hari kiamat gitu kan, karena dia ingin menjerumuskan manusia juga ke dalam neraka karena dia tidak mau sendiri, karena dia tidak mau sendiri gitu kan di dalam neraka gitu. Dia pengen mengajak manusia. Jadi begitulah ceritanya kenapa di dunia ini ada iblis gitu kan, yang menggoda manusia gitu kan, untuk ke jalan keburukan gitu. Oke, jadi begitulah kisah yang dapat bisa gua bagikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat gitu kan. Kalau ada yang gua lupa gitu kan, lo bisa cari di sumber lain juga yang lebih oke gitu kan. Gua cuma menyampaikan apa yang gua tahu gitu kan, dan banyak yang gua lupa juga ternyata. Oke, begitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat. Gua Bung Tau, dan see you